Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tugas MIT saya dari mata kuliah Etika Profesi. Saya dari jurusan Sistem Informasi Universitas Hasanuddin angkatan 2018. Perkenalkan, nama saya Alwasiu dengan NIM Stambuk H0711810007. Adapun tugas saya itu tentang 10 pelanggaran etika di bidang sistem enterprise. Yang pertama itu memanipulasi laporan keuangan dari kasus Beni Jokro. Melansir dari pengumuman OJK, Hansan Internasional ditetapkan terbukti melakukan pelanggaran karena tidak mengungkapkan perjanjian pengikatan jual beli kafling siap bangun. Putusan itu sesuai dalam ketentuan pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Jo huruf A angka 3 Peraturan Nomor 38G7 tentang penyajian dan pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan publik dari Peraturan Nomor 8G7 Jo paragraf 36 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 44 tentang akuntansi aktivitas real estate atau PSAK 44. Ketentuan pasal 69 UU PMJO huruf C angka 2 huruf D angka 1 huruf B Peraturan Nomor 8G7. Selain itu, OJK juga menetapkan Beni Joko Saputro selaku Direktur Utama PT Hansan Internasional Tbk lantaran terbukti melakukan pelanggaran pasal 107 UU PM dan bertanggung jawab atas kesalahan penyajian laporan keuangan tahunan atau disingkat LKT di PT Hansan Internasional Tbk pada tanggal 30 September 2016. Adapun hasil analisisnya sebagaimana dimaksud dari ketentuan angka 4 JIS angka 2 dan angka 3 Peraturan Nomor 8G11 tentang tanggung jawab direksi atas laporan keuangan Beni Joko Saputro dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 5 miliar. Adapun menurut saya hukuman yang berlaku bagi pelaku ini adalah hukuman pidana dengan bobot pelanggaran 10. Yang kedua adalah dugaan korupsi pajak dari kasus Hadi Purnomo. Tindakan pidana di bidang perpajakan tak berhenti-henti. Upaya wajib pajak menghindar dari kewajiban terus saja terjadi. KPK menetapkan Hadi Purnomo yang juga mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pajak PT BCA tahun 1999. Hadi ditetapkan sebagai tersangka dengan kapasitasnya sebagai Direktur Jenderal Pajak pada tahun 2002 sampai 2004 dan akan dikenakan pasal 2 ayat 1 atau ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Hadi diduga melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu menyalahgunakan wewenang dalam menerima seluruh permohonan wajib pajak atas surat keterangan pajak nihil atau SKPN pajak PT BCA tahun 1999 dan menyalahi prosedur dengan menerima surat permohonan keberatan pajak BCA. Adapun hasil analisis dari kasus ini yaitu jika perbuatan melawan hukum Hadi Purnomo terbukti atas perbuatannya, negara diduga mengalami kerugian sebesar 375 miliar rupiah, yaitu pajak yang seharusnya wajib dibayarkan PT BCA kepada negara. Adapun menurut saya hukuman yang berlaku bagi pelaku ini adalah hukum pidana dengan bobot pelanggaran 10. Yang ketiga itu albutil mengandung zat yang membahayakan dari kasus PT Paros. Pada tanggal 15 Februari 2018, BPOM telah membatalkan izin edar albutil setelah ada 38 laporan kasus efek samping serius yang timbul akibat penggunaan albutil oleh profesional kesehatan. Kasus ini tentunya dianggap sangat serius karena berkaitan dengan keselamatan konsumen. Putusan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan pada pasal 106 dan juga PT Paros melanggar hak konsumen yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen pada bab 3 bagian pertama pasal 4 hak konsumen, sehingga albutil ditarik dari peredaran karena terbukti melanggar hak konsumen di mana albutil mengandung zat berbahaya bagi konsumen. Adapun hasil analisis ini dari kasus di atas terbukti bahwa PT Paros melakukan pelanggaran etika bisnis dengan memproduksi albutil yang mengandung zat berbahaya dan menyampaikan kesehatan konsumen. Menurut saya hukuman yang berlaku bagi PT Paros adalah hukum perdata
dengan bobot pelanggaran 10. Keempat itu adalah kebocoran data pengguna dari kasus Tokopedia. Pada tanggal 1 Mei terjadi kebocoran data pengguna di Tokopedia. Sebanyak 91 juta data dilaporkan sebagai data pengguna Tokopedia yang ditawarkan dengan harga $5.000 di forum hacker, di mana Tokopedia melanggar hukum perlindungan konsumen yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha telah diatur dengan jelas dan tegas. Untuk hak dan kewajiban konsumen diatur pada pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Sedangkan hak dan kewajiban pelaku usaha diatur dalam pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, di mana Tokopedia diberikan sanksi denda sejumlah 100 triliun. Adapun kasus analisisnya itu Tokopedia mengalami kebocoran yang menyebabkan sebanyak 91 juta data pengguna bocor. Menurut saya hukuman yang berlaku bagi Tokopedia ini adalah hukuman perdata dengan bobot pelanggaran 10. Yang kelima itu penipuan melalui penjualan daring atau e-commerce dari kasus Toko Grab. Penangkapan pemilik Grab Toko berdasarkan surat laporan 9 Januari 2021, saat ini pemilik Grab Toko bernama Yuda Manggala Putra telah ditangkap oleh pihak berwajib. Ia diduga menyebar berita bohong yang menyebabkan kerugian konsumen. Ia telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki yang melakukan dugaan tindak pidana dengan berita bohong dan menyesatkan akibat kerugian konsumen dengan transaksi elektronik, tindak pidana transfer dana atau pencucian uang. Dari Kabeskrim Polri Komisaris Jenderal Listio Sigit Prabowo yang dikonfirmasi pada tanggal 12 bulan 1. Listio menuturkan bahwa Yuda ditangkap sekitar pukul 9 di Jalan Patimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Penangkapan itu berdasarkan laporan polisi LPB 019I 2021 Bareskrim tanggal 9 Januari 2021. Listio menjelaskan bahwa tersangka dijerat pasal 45A ayat 1 Jo, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Adapun hasil analisis dari kasus ini adalah penjelasannya tentang mengatakan bahwa Grab Toko melakukan penipuan yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar dan juga korban yang ada sangat banyak, yaitu 980 orang. Maka menurut saya hukuman yang berlaku bagi pelaku ini adalah hukum pidana dengan bobot pelanggaran 10. Yang keenam adalah pembobolan data Denny Siregar oleh karyawan Telkomsel dari kasus karyawan Telkomsel. Diketahui sebelumnya pegiat media sosial Denny Siregar mengeluhkan data pribadinya di Telkomsel bocor pada tanggal 16 bulan 7 2020. Dia bahkan mengancam akan menggugat Telkomsel ke pengadilan karena kasus kebocoran data penggunanya. Dia mengatakan bahwa tersangka FPH memiliki akses membuka data pribadi pelanggan Telkomsel. Ada dua yang bisa diakses tersangka, yaitu akses tentang pelanggan dan akses tentang device handphone milik pelanggan. Dari Twitter Oppo 6890, dari file itu ada dua, yakni nama dan device pelanggan. Data itu difoto dan di-capture karena memang di-copy paste, tidak bisa di dalam sistem tersebut. Kemudian foto tersebut dikirim melalui DM ke akun Opposite 6890 pada Juli jam 8 waktu Indonesia Barat. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa KTP, handphone berserta SIM card dan 1 unit perangkat komputer. Tersangka dijerat pasal 64 dan atau 68 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE atau pasal 50 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi atau pasal 362 KUHP atau pasal 95 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan dengan ancaman paling lama 10 tahun penjara atau denda 10 miliar. Adapun hasil kasusnya itu, menurut saya hukuman yang berlaku bagi pelaku adalah hukum pidana dengan bobot pelanggaran 10. Yang ketujuh adalah pemilu
Amerika Serikat tahun 2016 dari kasus Alphabet dan Facebook. Di tengah spekulasi bahwa berita hoaks yang tersebar di media sosial mungkin telah mempengaruhi pemilu Amerika Serikat 2016, perusahaan raksasa seperti Facebook dan Google memilih mengabaikan kemungkinannya. Namun itu berubah tahun 2017 dengan Google dan Facebook yang memperoleh sebagian besar pendapatan mereka dari penempatan iklan. Keduanya mengatakan bahwa telah melakukan akun yang terikat dengan pemerintah Rusia. Facebook melaporkan 3.000 iklan yang terkait dengan Kremlin yang bertujuan untuk membagi negara yang telah dibeli pada platformnya. Sementara itu, Google menemukan puluhan ribu iklan yang dibeli oleh entitas terkait Rusia di YouTube dan Gmail. Twitter juga mengungkapkan bahwa outlet berita yang dibawa oleh pemerintah Rusia Today telah menghabiskan $274.000 iklan di platform tahun 2016. Adapun hasil analisis kasus Twitter, Facebook, dan Google masih menyelidiki berapa banyak aktivitas Rusia yang ada di platform mereka. Adapun menambah juga masalah di teknologi besar. Kongres tampaknya mengambil sikap lebih keras terhadap sektor ini, dengan beberapa Capitol Hill mempertanyakan cara mereka membuat user terus datang kembali. Yang ke-8 itu eksploitasi anak pada seleksi PB Jarum, kasus PJ Jarum dan KPAI. Kasus ini diawali dari laporan Yayasan Lentera Anak kepada KPAI tentang adanya kemungkinan eksploitasi anak pada seleksi PB Jarum, di mana dalam kegiatan yang diadakan anak-anak menggunakan kaos yang ada tulisan merek Jarum yang cukup mencolok. Adapun hasil analisisnya, Ketua dari Yayasan Lentera Anak, Lisda Sundari, menyatakan bahwa hal itu melanggar Peraturan 109 tahun 2012 tentang pengaman bahan mengandung zat adiktif berupa tembakau untuk kesehatan. Kurang lebih ada 3 pasal yang dilanggar PT Jarum. Pertama, semua yang disponsori produk tembakau tak boleh melibatkan anak. Kedua, tak boleh menggunakan citra merek dan logo produk tembakau. Dan terakhir, tidak boleh dipublikasikan. Yang ke-9, kandungan melanin dalam biskuit Oreo dari kasus PT Nabisco. BPOM dan Dinas Kesehatan mengatakan bahwa Oreo memproduksi luar negeri mengandung melamin dan tidak layak untuk dikonsumsi karena berbahaya bagi kesehatan, maka harus ditarik dari peredarannya. Dari kasus ini terlihat bahwa perusahaan melakukan pelanggaran etika bisnis terhadap prinsip kejujuran. Perusahaan besar pun berani untuk mengambil tindakan kecurangan untuk menekan biaya produksi produk, hanya untuk mendapatkan laba yang besar dan ongkos produksi yang minimal. Dengan menyampingkan aspek kesehatan konsumen dan membiarkan penggunaan zat berbahaya dalam produknya. Dalam kasus Oreo ini, mereka sengaja menambahkan zat melamin. Padahal bila dilihat dari segi kesehatan manusia, zat tersebut dapat menimbulkan kanker hati dan lambung. Jika dilihat menurut undang-undang, di PT Nabisco melanggar beberapa pasal. Adapun hasil analisisnya dari kasus PT Nabisco di atas, maka sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang para penjual makanan yang menggunakan zat berbahaya bisa dijerat pasal 62 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan diancam hukuman maksimal 5 tahun penjara dengan denda 2 miliar. Dari kasus ini dapat dikategorikan ke dalam hukuman pidana dengan bobot 10. Yang ke-10 adalah suap impor daging sapi dari kasus PT Indoguna Utama. Kasus suap impor daging sapi ini menimpa Presiden PKS Lutfi Hasan Ishak, Ahmad Fatah dan Direktur Utama PT Indoguna Utama. Kejadian ini bermula ketika Kementerian Perdagangan mengurangi kuota impor daging sapi Indonesia karena kuota impor daging sapi sedang berada dalam kontrol atau dibatasi. Alasannya adalah untuk mendorong swasembada daging sapi lokal. Kewajiban tersebut ternyata meresahkan beberapa pengusaha, sebab untuk melakukan impor daging sapi, para pengusaha wajib mempunyai izin impor dan harus memiliki rekomendasi izin impor atau rekomendasi persetujuan pemasukan atau RPP terlebih dahulu. Melalui celah inilah para makelar atau pengusaha yang mempunyai hubungan kedekatan dengan petinggi partai mempunyai peluang, sebab para petinggi partai ini mengklaim dapat membantu mempermudah perizinan impor dan kuota impor terkhusus bagi pengusaha. Contohnya adalah Direktur Utama PT Indoguna Utama, Maria Elizabeth Liman, meminta bantuan Fatana
yang dikenal sebagai Presiden PKS dan anggota DPR. Adapun hasil analisis kasus ini dikategorikan ke dalam pidana dengan bobot 10, di mana para pelaku telah menerima hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ahmad Fatana dituntut 16 tahun penjara, dan juga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhi hukuman 18 tahun penjara untuk Lutfi Hasan, sedangkan Direktur PT Utama Indoguna dituntut hukuman 4 tahun penjara, 4 tahun 6 bulan dengan denda senilai 200 juta rupiah. Itulah presentasi dari tugas meet saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.